adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat memasuki minggu ketiga di bulan Agustus tahun 2020. Hari Minggu ini mari kita akan kembali memulai IHMPT. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 23, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh berada di hari Minggu ini dengan napas kehidupan yang baru. Itu semua karena berkat-Mu Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan saja Roh Kudus-Mu Tuhan yang mau datang kepada kami. Biarlah ibadah ini boleh berkenan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 15 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap. Melawan orang yang tak bersalah, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 115, Tuhan Kau memanggil aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena saat ini kami mendapat kesempatan lagi untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman yang akan kami baca, dan kami dapat merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkanlah segala gangguan dari kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus pada pembacaan firman kali ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini.
Amin. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. 3 hari kemudian Paulus menggali orang-orang terkemuka bangsa Yunani, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat satupun kesalahan pun padaku yang timbul dengan hukum mati. Akan tetapi orang-orang menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepala kaisar, tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku menerima supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapanmu Israelah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun saudara-saudara kita datang memberitahu apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiran, sebab tentang Mushab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapatkan perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar di tempat tumpangannya. Ia menampakkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Pada saat yang dapat diyakinkan oleh mereka, ada yang tetap tidak percaya, maka berusaha pertemuan itu dengan tidak kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan pemerintah Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kau akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan kamu melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinga telah berat mendengarnya, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan dengan hatinya lalu berbaik sehingga aku akan mereka. Sebab aku harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah dipakai kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Adik-adik pernah tahu hoax nggak? Hoax, berita bohong. Pernah tahu kan? Pernah ikut nyebarin nggak? Kalau bisa jangan ya. Kalau kita tahu itu berita yang tidak benar, sebaiknya jangan kita sebarkan. Apa sih contohnya hoax? Baru-baru ini ada profesor ya, kalau nggak salah ya, atau PhD, doktor. Dia mengatakan bahwa ada obat-obatan herbal yang bisa menyembuhkan COVID. Ternyata itu tidak benar kan? Kita jangan ikut-ikutan nyebarin yang kayak gitu ya, berita-berita bohong seperti itu. Kita malah bisa dituntut oleh Undang-Undang ITE ya. Nah, yang namanya hoax itu berita bohong bukan baru sekarang, dari zaman dulu juga udah ada ya. Dari zaman Rasul Paulus udah ada. Nah, Paulus itu dulu karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus,
banyak orang-orang Yahudi yang nggak suka sama Paulus. Mereka sangat benci sama Paulus, ya. Mereka menghasut orang banyak dan mereka menyebarkan kabar bohong bahwa Paulus itu telah menentang hukum Taurat dan juga pengajaran hukum Taurat. Ya, Paulus juga dituduh menajiskan bait Allah dengan membawa orang yang bukan Yahudi masuk ke dalamnya. Itu ada di Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 28. Dibaca di rumah ya. Nah, orang-orang Yahudi itu akhirnya menangkap Paulus dan Paulus dipenjara. Saat itu yang menjadi wali negeri Yudea namanya Felix. Nah, Felix itu mengharapkan Paulus kasih sogokan supaya dia dibebaskan. Tapi ternyata Paulus nggak mau nyogok, gitu ya. Dia di penjara ya di penjara aja. Tapi akhirnya setelah 2 tahun berlalu, wali negeri Yudea itu diganti yang baru namanya Porcius Festus. Agak susah ya namanya ya, Porcius Festus. Nah, Festus tetap memenjarakan Paulus. Festus berencana membawa Paulus ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, Paulus itu membela diri. Paulus bilang dia sama sekali nggak menyalahi hukum Taurat. Dia nggak menista bait Allah dan dia juga nggak bersalah terhadap Kaisar. Paulus berkata bahwa dia menyatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Itu ada di Kisah Para Rasul 26 ayat 25. Yuk kita baca ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 25 bunyinya, tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Nah, kemudian Paulus menyatakan banding kepada Kaisar di Roma. Nah, adik-adik, dalam perjalanan ke Roma, Paulus bersama-sama 200 penumpang kapal yang terdiri dari tahanan dan prajurit-prajurit Roma. Mereka terancam terjangan angin sakal. Kapal yang ditumpangi mereka hanyut dan terdampar di Pulau Kauda. Kemudian mereka juga pernah terdampar di Pulau Malta. Paulus itu pernah juga dipatok ular beludak. Ular beludak itu bisanya sangat mematikan. Bisa ularnya itu sangat mematikan. Orang-orang Yahudi waktu melihat Paulus dipatok ular, mereka pikir wah bakal mati nih. Ternyata nggak apa-apa. Paulusnya tetap sehat-sehat aja. Di situ mereka melihat bahwa luar biasa tuh Allahnya Paulus. Sampai dia dipatok ular aja nggak mati, gitu ya. Nah, kemudian Paulus juga mengadakan mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang tua dari gubernur yang sakit disentri. Jadi mereka bisa melihat bahwa Allahnya Paulus itu luar biasa sampai Paulus bisa membuat mujizat, gitu ya. Nah, Paulus itu memanfaatkan waktu untuk menyampaikan kebenaran. Dia bilang bahwa nggak ada kesalahan di dalam dirinya Paulus. Kita bisa baca di ayat 18. Yuk kita baca ya. Nih, setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, apa arti firman Tuhan ini? Artinya kita harus memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk menyampaikan kebenaran. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk menyebarkan hoax atau kabar bohong. Jangan biarkan ketidakbenaran terus disebarluaskan. Kalau kita tahu itu nggak benar, kalau bisa kita hindari dan
Kalau ada teman yang menyebarkan, kita bilang jangan disebarkan karena itu nggak benar, itu bohong, gitu ya. Nah, Paulus juga mengatakan kepada pemimpin Yahudi di Roma bahwa orang-orang Yahudi itu menentang dia. Itu ada di ayat 19. Yuk kita baca ya. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Nah, Paulus kan bangsa Yahudi, maksudnya dia ngadu ke Kaisar bukan berarti dia mau melawan bangsanya sendiri, bukan begitu maksudnya ya. Karena orang-orang Yahudi itu nggak suka Paulus mengatakan tentang kebenaran. Mereka benci sama Paulus, mereka benci apa yang diberitakan Paulus, karena Paulus memberitakan tentang Yesus sang Mesias itu ya. Nah, dari bagian ini kita menerima pesan pengajaran firman Tuhan, yaitu bahwa kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan atau ancaman, semua itu bukan halangan untuk melakukan kebenaran. Jangan mudah menyerah, ya. Apapun yang persoalan yang menghambat, kita punya Yesus yang luar biasa. Dia jauh lebih besar dari masalah kita, ya. Nah, kemudian pada hari yang sudah disepakati, Paulus bertemu dengan sejumlah besar orang Yahudi. Banyak orang Yahudi ya. Paulus menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Paulus berbicara dengan mengacu pada hukum Musa dan kitab para nabi. Kita baca di ayat 23 ya. Kita baca ya. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Jadi Paulus berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi di Roma tentang Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Tuhan, dan Yesus sebagai Juru Selamat dunia. Ya. Tapi ya biasa, responsnya tuh macam-macam. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang menolak, ya. Tapi ada yang menerima kabar keselamatan itu atau kabar kebenaran itu, ya. Nah, Roh Kudus sudah menyampaikannya melalui nubuat Nabi Yesaya. Kita bisa baca juga di Kisah Para Rasul 28 ayat 26 sampai 27. Kita baca ya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya. Paulus bilang bahwa keselamatan yang dari Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan bangsa-bangsa lain itu akan mendengarnya. Bangsa lain itu siapa? Termasuk kita, bangsa Indonesia, ya. Nah, hal yang penting adalah kita harus tahu bahwa kebenaran dari Allah itu tidak bergantung pada penerimaan atau penolakan orang-orang. Jadi bukan karena banyak orang yang menerima baru itu disebut kebenaran, nggak begitu, ya. Kebenaran itu menjadi kebenaran karena berasal dari Tuhan, sumber kebenaran yang sejati. Itu ada di Yohanes 17 ayat 17. Yuk kita buka ya, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Nah, atas perkenan Tuhan, hal itu disebarluaskan dan menjadi berkat bagi lebih banyak bangsa.
itu ada di ayat 28 bacaan kita hari ini. Sebab itu kamu tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Nah, adik-adik, beranilah dan yakinlah untuk menyampaikan kebenaran. Dan kalau kita menyampaikan kebenaran itu ya dengan sopan, ya, dengan santun. Tapi sebaiknya kita malu kalau kita menyebarkan hoax atau berita bohong. Kita kan anak Tuhan, ya. Nah, ada catatan juga bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita supaya kita bisa menyampaikan kabar keselamatan, kabar kebenaran, sehingga memunculkan pengharapan, semangat, dan sukacita. Orang yang hidup dalam kebenaran akan menyampaikan kebenaran, dan dia akan disukai Allah, dan dia akan dinantikan kehadirannya, atau dia akan disenangi oleh teman-temannya, dia akan dirindukan kehadirannya. Hidup dalam kebenaran bukan berarti bebas dari tantangan, enggak ya? Kebenaran di satu sisi selalu akan berhadapan dengan kejahatan di sisi yang lain, ya. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita berhenti menyuarakan kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran pantas disebut anak-anak Allah. Nah, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di era digitalisasi sekarang ini? Di medsos, media sosial, banyak sekali informasi yang bisa kita dapat. Nah, kita harus selektif ya untuk menerima informasi dari media sosial itu, dan kita harus memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang menuntun pada kebenaran. Hindari hal-hal yang tidak benar dan tidak berkenan pada Tuhan. Sebarkan berita-berita yang mencerdaskan, yang mempersatukan, yang mengasihi, ya, yang mempersatukan di antara sesama kita, sesama teruna dan sesama anak bangsa. Orang yang melakukan hal yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan tidak bebas dari tantangan, tidak bebas juga dari ancaman. Sebagai teruna-teruna kita harus sadar supaya kita gak gampang menyerah, supaya kita gak gampang putus asa. Minta penyertaan Tuhan dalam doa, ya. Kita tetap melakukan firman Tuhan meskipun penuh tantangan. Kita pasti sanggup mengatasi hambatan, mengatasi tantangan karena Yesus selalu beserta dengan kita. Mari kita memuji Tuhan, adik-adik. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 61. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita ulang 2 kali. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang penuh rahmat, kami sungguh bersyukur karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya memampukan kami supaya kami bisa seperti Paulus yang berani memberitakan kebenaran dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kami tidak takut apabila di dalam menyampaikan suatu kebenaran kami menghadapi tantangan dan hambatan. Biarlah Tuhan memampukan kami, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk PT GPIP Jemaat Nazaret yang berulang tahun pada tanggal 14 Agustus kemarin. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai persekutuan teruna GPIP Jemaat Nazaret. Tuhan, biarlah kami sebagai teruna lebih semangat melayani, lebih semangat lagi bersaksi. Kami semua lebih rajin ikut IHMPT. Tuhan, berkatilah kakak layan, juga semua anak-anak layan, berikan kesehatan yang baik supaya kami dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Bapak, meskipun di masa pandemi ini kami lebih banyak di rumah, kiranya Tuhan tetap menyertai kami supaya kami dengan sukacita mau belajar lebih sungguh dan menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta Henry Yakob sebagai Ketua Majelis Jemaat kami. Berkatilah pelayanannya, berkatilah keluarganya, biarlah dimanapun keluarga Bapak Pendeta Tuhan tempatkan, mereka selalu bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak, kami juga mau berdoa untuk seluruh presbiter, unit misioner, juga komisi, tim kerja, panitia. Kiranya Tuhan juga mau menyertai kami semua supaya kami saling memperhatikan, saling peduli, supaya persekutuan kami semakin erat ya Tuhan, dan semakin bertumbuh dan berbuah lebat. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta jajaran kabinetnya, juga aparatur pemerintahan dari pusat hingga ke desa-desa, hingga ke pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu, biarlah mereka semua bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, biarlah mereka bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan negara kami akan menjadi negara yang aman, tentram, dan damai. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga mau turut campur tangan supaya pandemi ini bisa segera berakhir ya Tuhan, dan biarlah kami semua semakin dekat dan semakin berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan dari Kidung Muda Mudi nomor 161, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh
Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan itu bisa menjadi berkat bagi semua orang. Memberkati tangan-tangan yang memberi agar diberikan berkat yang melimpah daripadamu. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 130. Lewatlah malam yang gelap, bait pertama dan bait yang keempat. Lewatlah malam yang gelap dan berganti siang terang. Sekerat takut kepunanya, hatiku penuh senang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhan, oh betapa indahnya. Dan jika sukar jalanku, firman-Nya yang ku pegang, sebab dibimbing langkahku dengan kasih dan sayang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhan, oh betapa indahnya. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinanmu, karena ibadah ini boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Bila apa yang tadi kami sudah dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan-Mu setiap saat, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.